Hai, saya Eka. Kali ini kita akan membahas tentang pengenalan Microsoft Excel untuk pemula. Tapi sebelum kita memulai video pada saat ini, jangan lupa klik subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan konten-konten menarik tentang Microsoft Excel yang tentunya akan membuat kalian lebih produktif dan nggak bakal pegel. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang hal-hal yang paling dasar dan wajib kalian ketahui bagaimana cara mengoperasikan Microsoft Excel. Tentunya hal ini bukan untuk yang sudah pro, tapi hanya untuk pemula saja. Saya tidak akan membahas yang terlalu rumit, tapi saya hanya menjelaskan hal yang penting saja untuk pemula, sehingga saya harapkan kalian mengerti bagaimana cara membuat project sederhana menggunakan Microsoft Excel. Simak terus video ini. Ya, untuk video kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mengenali bagian-bagian penting yang ada di Microsoft Excel, dan tentunya saya akan memberi contoh bagaimana cara mengetik dan menyimpan file yang ada di Microsoft Excel. Ya, sebelum kita mengoperasikan Microsoft Excel, tentunya kita harus membuka file Microsoft Excel tersebut. Di sini saya menggunakan Microsoft Excel tahun 2019. yang tentunya pada saat ini Microsoft-nya terbaru. Kita klik. Nah, ketika kita klik maka akan memunculkan bagian-bagian ini. Nah, biasanya saya menggunakan blank workbook untuk membuka ruang kerja yang secara kosong. Di sini di Microsoft Excel ada beberapa bagian. Kalau saya boleh membahasakan, bagian-bagiannya di sini dibagi menjadi dua. Bagian atas sama bagian bawah. Bagian atas berfungsi untuk mengedit, menghitung, mengolah data, mengolah tulisan yang telah kalian ketik di bagian bawah ini. Di bagian bawah ini terdapat beberapa kotak-kotak yang berfungsi untuk meletakkan data yang kalian tulis. Nah, satu kotak ini dinamakan dengan sel. Jika saya klik di sini, maka sel tersebut bernama sel D4. Artinya, sel ini memiliki letak pada kolom D dan baris ke-4. Di atas A, B, C, D dan seterusnya ini dinamakan kolom, dan 1, 2, 3 dan seterusnya dinamakan dengan baris. Pada saat saya klik di sini, nah berarti di sini dinamakan dengan sel A2. Dalam artian di sini adalah sel yang terletak di kolom A dan di baris ke-2 sudah ada di bagian sini. Ini adalah name book yang pada saat kita klik di sini adalah posisi atau letak dari sebuah sel yang kita klik. Sebelum kita mengetik data yang akan kita olah, kita harus mengetikkan data-data yang ada di sel-sel yang ada di sini. Kita bisa memakai semuanya tergantung kebutuhan dan bagaimana cara kita menyusunnya. Misalkan kita akan menuliskan huruf kuliah Excel. Nah, kita langsung klik saja. Kita langsung klik saja di bagian ini dan langsung kita ketikkan saja, maka akan secara otomatis muncul tulisan yang kita ketik. Tidak hanya huruf, kita juga bisa mengetikkan sebuah angka atau beberapa angka di dalam sel tersebut. Misalkan kita akan menuliskan angka 1, 2, 3, 4, 5. Maka tinggal kita klik sel yang akan kita pilih. Misalkan kita akan menuliskan di sel di sini H8. Nah, kita tinggal tulis saja 1, 2, 3, 4, 5. Tekan enter untuk memunculkannya. Di sini ada dua tulisan yang telah kita ketik ya. Kuliah Excel dan 1, 2, 3, 4, 5. Untuk selanjutnya, di bagian atas di bagian home di sini berfungsi untuk mengedit mengedit apa yang kita inginkan lah intinya. Nah, seperti di sini. Ini font berfungsi untuk mengganti jenis tulisan yang telah kita ketik. Misalkan kita ketik kuliah Excel, kita pilih font yang tersedia. Misalkan kita pilih
fontnya telah berubah, kuliah hasilnya berubah. Nah, di sini berfungsi untuk mengatur ukuran tulisan yang telah kalian ketik. Misalkan ini kan ukuran nomor 11. Kita bisa memperbesarnya di ukuran di bawahnya. Nomor 28, 26. Nah, misalkan seperti ini. Kita ganti font lagi, misalkan kita kembalikan ke asalnya Calibri ya, kalau nggak salah. Di bagian sini, ini berfungsi untuk mengubahnya menjadi tebal, garis bawah, atau bentuk font yang miring. Misalnya kalau kita membuat huruf tebal, tinggal klik di bagian sini. Set. Untuk angka 1, 2, 3, 4, 5, kita juga bisa mengubahnya ke dalam bentuk miring. Klik sini, kemudian garis bawah sini. Kita kembalikan. Misalkan kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk yang tebal, berarti kita klik bold, Ctrl+B. Nah, di sini. Kemudian ada beberapa tab ribbon seperti insert, back layout. Seperti insert tadi, di sini terdapat bagian chart. Chart ini berfungsi untuk menampilkan grafik atau diagram yang sesuai dengan data yang kita pilih. Kemudian ada bagian-bagian lain yang mungkin akan saya kenalkan di video lainnya. Kemudian back layout seperti margin, orientation untuk mengubah orientasi kertas yang akan kita ketik. Kemudian size di sini adalah size dari kertas, bisa A4, A3, letter dan sebagainya. Kemudian ada formula ini berfungsi untuk memunculkan rumus yang akan kita bahas di video selanjutnya. Kemudian ada data, review, view, help dan sebagainya. Kemudian klik home lagi. Di sini kita misalkan ingin merubah huruf, kita bisa rubah warna huruf menggunakan ini, huruf A ini. Misalkan kita mau mengubah huruf warna hijau, yang di sini kita ingin merubah huruf warna merah dan sebagainya. Untuk selanjutnya kita akan menyimpan data yang telah kita ketik. Cara menyimpannya adalah klik file, kemudian save as. Kemudian di dalam save as ini ada beberapa menu. Kita pilih browse untuk memilih letak file yang akan kita simpan. Kita klik browse, maka akan muncul kotak dialog seperti ini. Kemudian kita akan menyimpannya di file yang misalkan kita menulislah di sini. Jika kita ingin menyimpannya, kita harus menuliskan nama filenya. Terserah kalian ingin menamainya apa. Misalkan kita menuliskan nama siapa ya? Hari Excel. Nah, wih, baterainya habis cuy. Hari Excel. Kemudian klik save. Klik save untuk menyimpan data yang telah kita ketik. Cancel untuk membatalkan. Save as type untuk memilih jenis file yang akan kita simpan. Di sini ada beberapa macam. Namun untuk pemula saya sarankan untuk menggunakan Excel workbook saja. Yang berarti kita menyimpan file ke dalam Excel workbook versi tahun 2019. Lalu klik save. Nah, ini file sudah tersimpan. Dan untuk menutupnya kita klik close. Sekian video dari saya. Kalau ada saran dan pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Klik like kalau suka, jika tidak dislike saja. Saya Rika. Bye.